Cara untuk menanam benih kebaikan. Bagaimana cara menilai besar kecilnya bibit kebajikan yang ditanam? Menanam bibit baik atau benih kebajikan ialah melakukan amal kebaikan. Umumnya orang-orang begitu berbicara soal melakukan amal kebaikan, pasti mengaitkan dengan sederetan pengertian. Ini adalah persoalan yang dilakukan orang kaya. Hasil pendapatanku sedikit. Bagaimana mungkin melakukan amal? Aku harus mendermakan uang. Ini adalah suatu kesalahan pengertian. Menganggap melakukan amal kebajikan disamakan dengan mengeluarkan uang. Harus mengeluarkan uang, barulah bisa beramal. Padahal, ruang lingkup beramal cukup luas. Ada amal yang dengan mengeluarkan uang, misalkan mendirikan rumah sakit, sekolah, panti perawatan orang usia lanjut, panti yatim piatu, memberi uang pada fakir miskin, mengobati dan memberikan obat secara cuma-cuma, membangun jembatan dan jalan, memberi penerangan lampu jalan, menyumbang kepada korban bencana kelaparan dan bencana alam, beli peti mati bagi yang melarat, memperbaiki dan mendirikan kuil dan vihara, mencetak buku-buku agama untuk disebarluaskan secara cuma-cuma, membeli makhluk hidup kemudian dilepaskan, dan lain-lain. Ada pula amal kebaikan yang tanpa keluar uang. Misalkan, tidak melakukan pembunuhan terhadap makhluk berjiwa atau mengurangi dosa membunuh dalam dunia, menghapus dendam kesumat pada orang lain, menutupi kejelekan orang lain, bahkan hanya mempopulerkan kebaikannya, menghapus segala pertentang kebodohan, mengumandangkan kebajikan dan kebijakan, menyingkirkan batu-batuan penghalang di jalanan, termasuk kulit pisang, pecahan beling, menyeberangkan orang tua, anak kecil, dan penderita cacat, mengalahkan tempat duduk bagi wanita hamil dan orang tua. Menolong sedapat mungkin bagi orang yang menderita sakit dalam perjalanan, menghibur dengan kata-kata bagi penderita penyakit berat dan orang yang frustasi, membantu terwujudnya cita-cita seseorang, membantu orang lain agar sanak saudara dapat berkumpul kembali, membicarakan sejarah dan hikayat agar orang terbebas dari kebodohan dan kelaliman, menasehati orang membuang kemaksiatan dan agar menuju kepada kebenaran, memaafkan kesalahan orang, secara sukarela membacakan kitab suci untuk orang, untuk membantu menghindarkan bencana, menasehati orang agar percaya pada hukum sebab akibat, menolong orang tanpa pamrih, menyumbang darah untuk menolong orang, dan lain-lain. Jelaslah bahwa beramal tidak pasti harus keluar uang. Yang penting harus dengan sungguh hati mengerjakannya. Beramal sangat luas ruang lingkupnya. Dimanapun terdapat pintu menanam kebajikan, terserah Anda bersungguh hati melakukannya atau tidak. Tidak jarang pula banyak orang yang beramal baik tanpa diketahui orang lain dan tanpa terdengar orang lain. Misalnya, menyumbang si miskin tanpa menyebut namanya, secara diam-diam menghapus dendam kesumat orang lain, secara diam-diam merampungkan terwujudnya cita-cita orang lain, dan sebagainya. Benih kebajikan yang ditanamnya lebih besar.
Kebajikan yang dilakukan secara terpendam ini dinamakan kebajikan tanpa wujud. Berbuat kebajikan ada perbedaan besar dan kecilnya. Pada prinsipnya, terbagi menjadi dua macam, yaitu: 1. Diukur dari tingkat kesungguhan hati. Misalnya, si kaya menyumbangkan uang 100 yen, si miskin pun menyumbangkan 100 yen. 100 yen yang disumbangkan si kaya bagaikan sehelai bulu yang dicabut dari 9 ekor lembu. Sebaliknya, 100 yen dari si miskin itu mungkin jatah makannya untuk beberapa hari. Oleh karenanya, tingkat kesungguhan hati sangat jauh berbeda. Biarpun sama-sama 100 yen, sangat lebih besarlah amal yang diberikan si miskin. Karma benih kebaikan yang ditanam pun jauh lebih besar. Jadi, terkadang si miskin menyumbangkan beberapa puluh yen akan lebih menang dari sumbangan beberapa ribu atau berpuluh ribu yen yang dilakukan si kaya. Misalkan, A dan B dengan lingkungan hidup yang sama memberikan sumbangan dengan jumlah yang sama pula. Namun A, setelah memberikan sumbangan, hatinya sering mengingat-ingat. Ia berharap segera mendapatkan imbalan dan sering punya rasa menonjolkan pahala, dan ia senang akan hal itu. Sebaliknya B, setelah menyumbang, tidak pernah ada rasa menonjolkan pahala. Tidak pula ada keinginan agar segera menerima karma. Ia tetap rendah hati, hemat, dan hati-hati, serta ulet bekerja. Dengan demikian, tingkat kesungguhan hati A dan B berdua sangat jauh berbeda. Tentu saja, karma yang mereka terima nantinya, B lebih besar dari A. Dalam kitab suci dikatakan, tempat yang tak berpahala adalah pahala yang besar. Artinya, orang yang berhati tanpa pahala, maka pahala yang dikerjakan adalah pahala nan besar. Kesungguhan hati ialah titik tolak. Titik tolak dengan hati welas asih. Bagi orang yang cukup pembinaan imannya, titik tolak hati welas asih yang dipancarkan sangatlah jauh. Setiap kepala agama yang benar, setiap kali pada awal kebaktiannya, pasti mempunyai harapan dan keinginan yang sama, yaitu menyeberangkan umatnya, menolong umatnya terbebas dari lautan kesengsaraan. Hati welas asih yang agung adalah pahala besar yang tak dapat dinilai dan diukur. Kini seluruh agama Buddha dan Tao, pada waktu sembahyang, semua pahala kebaktian tersebut dilimpahkan pada umatnya, memohonkan perdamaian dunia, bebas bencana, panen baik, agar umatnya hidup tentram sejahtera. Ini pun perwujudan pancaran hati welas asih, suatu hakikat pahala yang tak ternilai. Bagi orang yang mempelajari Buddha dan Taois, pertapa yang bertekad mengamalkan kebajikan untuk merubah nasib orang agar lebih baik, harus memancarkan hati yang welas asih, bukan untuk dirinya, tetapi demi orang banyak, dengan tekun melakukan dan bertanam sedikit demi sedikit. Lambat laun, dengan sendirinya akan mendapatkan panen yang melimpah. 2. Diukur dari tingkat menerima manfaat.
Misalnya, kebajikan yang dilakukan A hanya seorang yang mendapatkan manfaatnya, sedangkan yang dilakukan B, banyak orang mendapatkan manfaatnya. Tentu saja, B lebih unggul daripada A. Misalkan pula, C seorang yang cara hidupnya tidak benar, gemar berjudi, dan perbuatan maksiat lainnya, hutangnya setumpuk. Lalu A dengan uangnya melunasi hutangnya, sehingga C tertolong dari tuntutan hukum. Sebaliknya B, dengan kata tuturnya memberikan pengarahan dan nasihat, sehingga C sadar dan berjalan di arah yang benar, dan selanjutnya C hidup bahagia. A dan B sama-sama memberikan manfaat pada seseorang menanam karma baik, tetapi A hanya untuk sementara memberikan manfaat pada C, sedangkan B untuk selamanya memberikan manfaat pada C. Jelaslah bahwa pahala B lebih besar. Jadi, belum tentu hanya dengan uang barulah dapat melakukan amal kebajikan. Kedua cara mengukur di atas masih dititik beratkan pada titik tolak hati. Tegasnya, belum tentu hanya si kaya yang dapat berbuat amal. Si miskin pun, asalkan dengan kesungguhan hati melakukannya, hasilnya akan melebihi si kaya. Jadi, dengan mengeluarkan hati lebih berharga daripada mengeluarkan uang. Dan yang Maha Agung juga memberikan kasih-Nya pada orang banyak. Inilah yang dikatakan bahwa yang Maha Agung tidak memihak. Yang penting ialah moral dan akhlak. Disinilah letak Maha Adilnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.